الحديث الثالث والثمانون عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة فقلت بلى وكنت لا أثبت على الجمل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرس بعد فانطلق في 250 فارسا من أحمس حرقها بالنار وكسرها رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-83 ialah dari sahabat Jarir bin Abdullah. Kata beliau, Rasulullah pernah berkata ke saya, Jarir, tidak bisakah engkau membahagiakan saya, menenangkan hati saya, menyejukkan hati saya dari kuil Dzil Khalasah. Dzil Khalasah itu kuil yang berisi patung-patung sembahan orang-orang Yaman. Lalu saya jawab, bisa Rasulullah, siap. Akan saya bahagiakan engkau, akan saya puaskan engkau Rasulullah. Padahal saya itu tidak bisa naik onta itu berlama-lama, pasti jatuh. Artinya tidak tetap di kuda ya. Di kuda itu pasti saya ini licin, terjatuh. Mungkin terlalu kurus atau gimana ya. Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW bahwa saya tidak bisa berlama-lama naik kuda, pasti jatuh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pukulkan tangan Rasulullah di dada saya, kata sahabat Jarir. Rasulullah sentuhkan, bukan mukul keras itu. Tangan Rasulullah disentuhkan di dada saya sehingga saya merasakan bekas tangan Rasulullah di dada saya. Ada suatu perasaan di dada saya dari tangan Rasulullah. Dan doa Rasulullah adalah, ya Allah, tetapkanlah Jarir itu, artinya kokohkan di atas kuda, tidak terjatuh, dan jadikanlah Jarir seorang yang memberi hidayat, memberi petunjuk kepada orang lain dan mendapat petunjuk. Kemudian kata Jarir, maka setelah doa Rasulullah itu, setelah Rasulullah berdoa seperti itu, saya tidak pernah jatuh lagi dari kuda apapun. Saya kokoh di atas kuda, tidak terjatuh. Kemudian Jarir berangkat bersama bersama 150 penunggang kuda dari suku Ahmas. Setelah sampai di Yaman, di kuil Dzul Khalasah itu, sahabat Jarir membakar-bakar dengan api itu kuil, kemudian diporak-porandakan, dihancurkan, dipecahkan itu kuil dengan patung-patungnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadits Rabi'u wa samanuna an Salamah bin al-Aqwa'i radhiyallahu anhu qala anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyamini qala la astati'u qala lastada'ta ma mana'ahu minhu illa al-kibaru qala fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslimun. Hadis yang ke-84 adalah dari sahabat Salamah bin Aqwa bahwa ada seorang laki-laki makan di dekat Rasulullah. Disanding Rasulullah pakai tangan kiri dia. Lalu ditegur oleh Rasulullah, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ternyata jawab dia, saya tidak bisa pakai tangan kanan. Rasulullah langsung kecewa. Rasulullah berdoa, mudah-mudahan kamu tidak bisa. Mudah-mudahan kamu tidak bisa angkat tangan kamu. Dia baik bilang seperti itu,
bahwa tidak bisa makan dengan tangan kanan bukan karena sakit stroke tangan kanannya tidak, tetapi kesombongan yang membuat dia jawaban menyakitkan seperti itu. Kemudian kata Salamah bin Aqwa, ternyata orang itu tidak bisa mengangkat tangannya, mengangkat tangan kanannya ke lidahnya, terus jadi apa itu nggak bisa ditelekuk tangannya, nggak bisa. Hadis itu riwayat diriwayatkan Imam Muslim. Al-hadithul khamisul samanuna an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi la Kisra ma Abdullah bin Hadzafata as-Sahmiyyi fa amarahu an yadfa'ahu ila 'azimil bahraini fadafa'ahu 'azimul bahraini ila Kisra falamma qara'ahu mazzaqahu. Qala Ibnu al-Musayyib fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaqu kullu mumazzaqin. Rawal Bukhari. Hadis yang ke-86 ialah dari sahabat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan surat beliau ke Raja Kisra di Raja Persia, dibawa oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah as-Suhami. Kemudian oleh Rasulullah diperintahkan sahabat Abdullah itu untuk dikasihkan ke pembesar negara Bahrain. Bahrain itu di sebelah timurnya Saudi ya. Kepulauan kecil seperti di seberang timurnya Saudi. Kasihkan ke gubernur Bahrain. Sebab Bahrain itu waktu itu adalah masuk wilayah Persia. Kemudian oleh gubernur Bahrain surat itu dikasihkan ke Raja Kisra. Setelah surat itu dibaca oleh Raja Kisra, ternyata dia sobek-sobek surat Rasulullah itu. Jadi jawabannya sangat menyakitkan hati. Suratnya justru disobek-sobek. Kata Imam Sa'id bin Musayyab, kemudian mereka orang-orang Kisra, orang-orang Persia itu didoakan oleh Rasulullah, didoakan kutukan oleh Rasulullah SAW, yaitu didoakan mudah-mudahan diporak-porandakan, dihancur leburkan, mudah-mudahan mereka orang-orang Persia itu disobek-sobek kerajaannya oleh Allah sesobek-sobeknya. Dan ternyata ya porak-poranda orang-orang Persia takluk, negara Persia takluk di bawah Rasulullah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Al-haditsu sadisu wa samanuna an Usamah ibni Zaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang ke-86 dari sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah ya. Usamah bin Zaid. Zaidnya sendiri pernah jadi putra angkat Rasulullah. Kata Usamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat artinya ngarang-ngarang apa yang tidak saya ucapkan, orang itu buat-buat kepada saya mengucapkan, artinya memfitnah. Saya tidak ngomong itu, dibilang saya ngomong itu namanya taqawul. Walau taqawul alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin. Maka yang memfitnah saya ngomong itu padahal saya tidak ngomong itu harus tempati tempatnya dia, tempat duduknya dia di neraka besok. Wadzalika annahum ba'atha rajulan fakadzaba alaihi fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawjida mayyitan waqadin syaqqa batnuhu wa lam taqbalhu al-ardu. Rawal Baihaqi fi Dalailin Nubuwah. Kenapa Rasulullah? Jadi ada sababul wurud. Kalau di Al-Quran sababul nuzul, kalau di hadis sababul wurud. Kenapa Rasulullah bersabda man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar? Itu ceritanya ialah
Rasulullah memerintahkan mengutus seorang laki-laki untuk datangi suatu tempat atau untuk datangi seorang itu. Ternyata orang itu memfitnah Rasulullah. Berbohong artinya Rasulullah tidak ngomong itu, disampaikan ke orang yang dituju. Rasulullah ngomong itu, padahal Rasulullah tidak ngomong itu. Gimana gak marah Rasulullah? Akhirnya setelah tahu Rasulullah, dia memfitnah Rasulullah. Rasulullah mendoakan jelek orang tersebut. Ternyata doa Rasulullah itu adalah ampuh. Rasulullah penuh mukjizat. Rasulullah penuh kesaktian. Ternyata orang yang didoakan tidak baik itu oleh Rasulullah, ternyata dia didapatkan sudah mati, perutnya tersobek, perutnya terbelah. Perutnya membelah jadi dua mungkin. Dan mayat orang itu tidak diterima oleh bumi, oleh tanah. Tanah tidak mau. Setiap dikuburkan, dimuntahkan lagi oleh tanah itu. Sama dengan Mustafa Kamal ya, Atatürk. Yang jahat orang ini berbuat. Rasulullah itu amin, orang yang dipercaya, gak pernah berbohong kok difitnah seperti itu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di kitab Dalailun Nubuwah. Al-haditsu sabi'u samanuna an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi qubbatihi yawma badrin Allahumma unshiduka ahdaka wa wa'dak Allahumma in tasha' lan la tu'badu ba'dal yaum. Hadis yang ke-87 adalah bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda ketika di perang Badar, di malam, di hadis yang riwayat lain di malam Badar, artinya belum terjadi perang Badar, di malam harinya di Qubah Rasulullah, di Qubah tenda-tenda beliau itu berdoa, ya Allah, saya memohon Engkau ya Allah, memohonkan janji Engkau Rasulullah, janji Engkau untuk memenangkan kami muslimin. Ya Allah intasya, kalau Engkau berkehendak ya Allah, berkehendak apa itu? Mengalahkan kaum muslimin, maka Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini ya Rasulullah. Setelah selesai pertempuran perang Badar, orang Islam kok kalah, maka Engkau tidak akan disembah lagi. Sebab ini adalah kunci perang yang menentukan akan keberlangsungan Islam ya Allah. Itu doa Rasulullah SAW. Fa akhadha Abu Bakrin biyadihi faqala hasbuka ya Rasulullah al-hahta ala rabbik. Kemudian Rasulullah ambil tangan Rasulullah yang menengadah ke atas itu, ditarik oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bilang, cukup Rasulullah, sudah cukup Rasulullah. Jangan kelewatan doa Engkau. Engkau telah al-hahta ala rabbik. Engkau telah berlebih-lebihan. Doa Engkau, apa itu emosionalnya. Terlalu emosional doa Engkau Rasulullah. Sampai ada semacam ancaman itu, tidak akan disembah lagi. Fa kharaja wa huwa yashubbu fid dar wa huwa yaqumu wa yaqulu sayuhzamul jam'u wa yulawuna ad-dubur. Kemudian Rasulullah keluar berangkat ya dari rumah beliau. Beliau sangat bersemangat ya, bergelora jiwanya, mau keluar rumah berangkat ke Badar sambil berdoa. Jam'uh, kelompok atau kelompok kafir, kelompok orang musyrik akan dibuat lari terbirit-birit, akan dikalahkan. Wayulluna dubura, dan mereka akan dipalingkan, akan dibuat berpaling, lari dari medan pertempuran sampai mereka lari membelakangi medan tempur.
Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari.